Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah, dengan nikmatnya terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa upaya beliaulah sehingga sampai hari ini kita terus merasakan manisnya bimbingan ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita dan mengeluarkan kita dari segala problematika kehidupan di dunia ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, insyaallah di malam ini kita akan mulai membahas salah satu kitab ringkasan berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang mana ilmu bahasa Arab itu dia terpecah menjadi 12 cabang. Jadi ilmu bahasa Arab itu terpecah menjadi 12 cabang. Induknya pelajaran nahwu dan shorof. Nahwu dan shorof ini dijelaskan oleh para ulama bahasa bahwa dia adalah semacam ibu dan bapak dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang lain. Karena dari 12 cabang ilmu bahasa Arab itu, dua inilah pokok induk dari ilmu bahasa Arab. Masih ada ilmu balaghah berkaitan dengan gramatika bahasa Arab atau ilmu sastra bahasa Arab disebut dengan ilmu balaghah. Ada ilmu badi, ilmu bayan. Demikian pula cabang-cabang ilmu yang lain. Ada namanya ilmu arud. Ini juga cabang dari ilmu bahasa Arab. Ilmu berkaitan dengan mempelajari tata cara membuat syair, dan dia memakai timbangan-timbangan, ya, dan dia memiliki bahar-bahar yang begitu banyak. Dan buku yang akan kita bahas di pertemuan kali ini akan membahas buku berkaitan dengan pelajaran nahwu dan shorof secara dasar, diringkas dari berbagai macam kitab-kitab. Kitab yang berjudul Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Antum bisa baca di sampul buku. Beliau memberikan judul ini Mukhtarat. Mukhtarat artinya pilihan-pilihan. Qawaid, kaidah-kaidah. Al-Lughah, Al-Lughah bahasa Al-Arabiyyah Arab. Jadi pilihan-pilihan berkaitan dengan ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi judul yang berwarna biru di sampul kita itu Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, itu terjemahannya yang bertuliskan berwarna kuning di bagian bawah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena judulnya umum, kaidah-kaidah bahasa Arab, berarti tidak terbatas hanya pada ilmu nahwu. Berarti ini berkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Kitab ini dikarang oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran LC rahimahullah. Beliau ini merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami di daerah Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Kita mengenal banyak pondok pesantren di Jawa Timur, khususnya di kota Gresik. Ada pondok pesantren Darul Athar Al-Islami, pondok pesantrennya Ustadz Khaliful Hadi, Ustadz kita, hafizahullah. Beliau berapa kali kunjungan ke Makassar. Kemudian juga ada pondok pesantren Al-Bayyinah, Ustadz Afifuddin As-Sidawi. Dua-dua ini muridnya Ustadz Aunur Rafiq. Ya, Ustadz Khaliful Hadi saja itu sudah memiliki usia yang tua, ya. Jenggot beliau sudah berwarna putih.
hafizahullah. Namun beliau itu merupakan seorang yang dikategorikan masih sebatas anak bagi Ustadz Aun Rafiq rahimahullah. Beliau baru meninggal beberapa hari yang lalu, semoga Allah melapangkan kuburannya. Baik, ustaz kita di Makassar juga banyak yang merupakan murid dari Ustadz Aun Rafiq. Di antaranya Ustadz Abu Ubaidillah Bambang hafizahullah. Ustadz kita yang terkenal berdakwah di berbagai macam daerah Sulawesi Selatan. Beliau lama di Gresik belajar. Bagi pula ustaz kita yang lainnya mungkin tidak sempat saya sebutkan namanya di sini. Tapi alhamdulillah buku ini bukan buku yang asing ya. Walaupun kita mungkin asing dengan penulisnya karena memang penulisnya ini bukan orang yang tenar di media sosial. Beliau tidak terlalu dikenal, bahkan murid-muridnya yang lebih dikenal dibandingkan beliau. Tapi kalau antum tanya kepada guru-guru antum, siapa Ustadz Aun Rafiq, maka mereka pasti akan menyebutkan ya, bagaimana kiprah dakwahnya. Beliau ini merupakan lulusan Jami'atul Imam King Ibnu Su'ud. Cabangnya di Indonesia namanya Lipia. Tapi beliau ini belajar di Lipia yang ada di Saudi langsung, di Riyadh tepatnya. Beliau tamat tahun 82. Belum lahir kita ya. Insyaallah nomor berapa 82? Belasan ya. Beliau sudah tamat di tahun 82. Lahirnya tahun 53 beliau ini. 1953. Ya. Jadi ya usia yang begitu sepuh. Sehingga kitab ini dikenal. Ketika saya belajar di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar juga buku ini menjadi buku dasar untuk anak-anak baru, buku Mukhtarat ini. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang ada di bagian awal. Antum lihat di situ judul Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah lil Marhalati Tsanawiyah. Lihat setelahnya judul ya. Setelahnya halaman judul, tepat setelahnya halaman judul. Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Apa terlihatnya? Qawaid, kaidah al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Lalu ada tulisan di situ lil marhalati ats-tsanawiyah, untuk tingkatan tsanawiyah. Untuk tingkatan tsanawiyah, SMP. Enggak ada anak SD sini? Ada SD sini? Enggak ada ya. SMP berarti yang di atas SMP tentu lebih mudah lagi karena ini saja untuk anak SMP. Lil marhalah, untuk tingkatan tsanawiyah, bima'hadil furqan al-islami, yaitu di pondok pesantren, ma'had pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami. Nama pondok pesantrennya Al-Furqan Al-Islami. Ya, dan buku ini juga diterbitkan oleh Pustaka Al-Furqan. Antum bisa lihat di sampul, diterbitkan oleh Pustaka Al-Furqan. Nama pondok pesantrennya ini, pondok pesantren sudah lama sekali berdiri di Indonesia. Ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab untuk marhalah artinya tingkatan sanawiyah. Tingkatan sanawiyah pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami oleh Ustadz Aun Rafiq bin Ghufran LC rahimahullah. Baik, antum bisa lihat di halaman berikutnya berkaitan Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, judul asli Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah bahasa Arab, penulisnya Ustadz Aun Rafiq, pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami, tahqiqnya Abu Abdillah Abdul Rahim, Abu Unaisah Rahmat Hadi, demikian pula Ustadz Ahmad Abu Yusuf, Ustadz Ahmad Sabik Abu Yusuf. Ya, dan seterusnya, diterbitkan di Jawa Timur, Gresik. Baik, di mukadimah kita bisa baca sedikit supaya kita tidak buta tentang pembahasan ini. Baik, siapa yang suaranya keras di sini bisa baca? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan mengutus utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Baik, Allah menurunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Nabi juga orang Arab dan bahasanya bahasa Arab. Terus Para ulama pembela sunnah menerangkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan bahasa yang sama. nah, jadi Quran Sunnah itu bahasa Arab juga. Jadi aneh kalau ada orang bilang bahwa dia beragama Islam tapi tidak mau belajar bahasa Arab. Dan dia katakan bahwa kan sudah banyak buku terjemahan, bahkan buku-buku yang berbahasa Arab sudah banyak diterjemahkan. Kalau gitu ngapain kita belajar bahasa Arab? Maka jawabannya, apakah kita bisa memastikan terjemahan itu sudah sesuai dengan kaidah? Ya, maka kita butuh belajar untuk itu sehingga kita bisa membedakan mana benar mana salah. Lanjut. Dengan demikian, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari din, agama. Hukum mempelajari
mempelajarinya wajib bagi umat Islam yang mampu dan bertanggung jawab atas tersebarnya Islam di permukaan bumi ini. Karena tidak mungkin memahami dinul Islam dengan pemahaman yang benar melainkan dengan bahasa Arab. Jadi nggak ada istilahnya orang yang dia ustadz kemudian nggak pandai bahasa Arab. Berhenti dulu jadi ustadz, pensiun sampai mati saja mending. Kenapa? Karena nggak mungkin orang bisa mengerti tentang agama kalau dia nggak belajar bahasa Arab. Terus? Untuk menunaikan kewajiban di atas, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan taufiknya telah tersusun kitab kecil yang berjudul Mukhtarat Huwaidil Lughatil Arabiyyah. Jadi ini buku kecil ya. Buku kecil ini mungkin saja kalau kita pertemuan 1 pekan 2 kali bisa saja ini tamat sampai 1 tahun mungkin ya. Dan tidak masalah karena di sini kita belajar bukan berlomba. Kita belajar di sini untuk dari dasar dan sampai kita bisa. Maka dari itu kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan, langsung sanggah penjelasan saya, kita akan jelaskan pembahasan sampai antum semua paham. Tidak ada kaidah, tidak paham lanjut, tidak paham berhenti dan jelaskan. Nggak akan kita lanjut kalau belum paham. Lanjut. Kitab ini merupakan kitab awal untuk memperkenalkan bahasa Arab kepada para penuntut ilmu pemula dalam waktu yang relatif singkat, insyaallah mudah dipahami. Jadi ini bukan buku yang terkategori sebagai kitab tinggi yang ditakuti sehingga tidak ada yang mau ikut karena terdengar dari namanya yang asing dan susah. Ini buku dasar untuk para penuntut ilmu pemula. Dan memang dia bisa diilmui dengan waktu yang relatif singkat. Karena kita nggak butuh lama-lama sebenarnya. Ya, kita mau tahu bagaimana strategi dalam membaca kitab gundul, lalu kita akan praktekkan seperti apa pengaplikasiannya. Tentu saja untuk mempelajari kitab gundul itu memang kita butuh banyak-banyak menelaah buku bahasa Arab, seperti mendatangi kajian-kajian taklim dengan membawa buku bahasa Arab, sehingga kita perhatikan mana yang dibaca sama ustadz. Sehingga jangan hadiri kajian tematik, rugi hidup kita. Ya, kajian tematik, malam ini bahas apa? Bahas terkait dengan ini. Besok bahas apa? Ini. Rugi hidup kita, habis umur kita tematik. Di sana dapat ilmu pulang hilang. Sampai kapan kita mau seperti itu? 10 tahun kita belajar agama, tidak ada perubahan. Sehingga kita cari kajian yang membahas kajian kitab. Beli kitabnya, lalu perhatikan apa yang dibaca oleh para pemateri di situ. Sehingga kita punya perbedaan antara tahun ini dengan tahun berikutnya. Lanjut. Kitab ini awalnya kami tulis dengan tulisan tangan, lalu berlanjut dengan mesin ketik biasa, dan kami ajarkan kepada santri kami di Pondok Pesantren Darul Islah, Serikaton, Ringin Rejo, Kediri, Jawa Timur. Masya Allah. Jadi ini ya awalnya pakai tulisan tangan, nggak kayak zaman sekarang ya. Kita tinggal ngomong, minta kembangkan sama AI, langsung jadi buku. Bahkan kita tidak perlu untuk meminta, tinggal kita nggak perlu meminta dengan usaha, tinggal kita cukup menyebutkan sesuatu langsung dibuatkan. Sekarang zaman AI luar biasa ya. Apa yang kita mau langsung dapat. Bahkan kalau untuk menjadikan buku tanpa kita ketik, bahkan bisa langsung keluar dengan format Word ya, Microsoft Word langsung. Tanpa kita perlu mengacak-ngacak dan mengeditnya. Terus Pondok Pesantren Darul Islah pada waktu itu dikepalai oleh Al-Ustaz Zaini Mustafa rahimahullah. ada yang kenal? Saya tidak kenal, rahimahullah. Lanjut. Lalu kami mencoba membuka mahat pondok pesantren baru yang kami beri nama Mahat Al-Furqan Al-Islami di Desa Serowo, Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Ada yang pernah ke sini? Kalau ke Gresik, Jawa Timur jalan-jalan ya. Jawa Timur dari Makassar dekat sekali. Ya, dia adalah Pulau Jawa yang paling dekat dengan Sulawesi. Baik, jadi kalau ke sana jalan-jalan Jawa Timur mungkin turun di Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Gresik sekitar ya kurang lebih di bawah 5 jam, nggak nyampe 5 jam ya, 3 sampai 4 jam. Ini daerah tempatnya teman-teman yang cerita di sana, jenis airnya itu agak berbeda, dia mengandung minyak sehingga ketika orang-orang ada di sana ya, mereka berwudu wajahnya memutih karena ada kandungan minyak yang banyak. Sebagaimana juga pondok pesantren Ittiba'us Sunnah Magetan ya, Ustadz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Basari, pengarang kitab Tamhid. Banyak juga ustaz kita dari sana yang belajar di Magetan, Jawa Timur ya. Baik, lanjut. Dan kami uji coba kitab ini dengan kami ajarkan di Mahat. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah kitab ini membawa hasil yang cukup menyenangkan. Baik, jadi ini kitab sudah diuji coba. Jadi kitab Nahwu itu kita bisa mengetahui bahwa dia kitab yang bagus ketika sudah diuji coba, tamat ada hasil, itu namanya uji coba. Dan itu diuji cobakan bukan 1 kali 2 kali. Kalau 1 kali 2 kali itu bukan uji coba yang luar biasa namanya, tapi itu sudah dipraktekkan di mana-mana. Kalau orang tamat buku ini, insya Allah dia bisa dengan dipraktekkan selama dia serius dan dia tidak pernah bolong absen pelajaran. Alhamdulillah pengajian kita insya Allah akan selalu terekam. Jadi setiap peserta yang mungkin tidak hadir
harap memiliki keseriusan untuk menyimak kembali pengajian di YouTube. Insyaallah kita akan share. Jadi akan kita susun rapi playlist pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kalau mungkin ada hajat kebetulan kita nggak datang, jangan biarkan kita luput dari satu pelajaran pun, sehingga kita akan keluar dari kitab ini dengan membawa hasil. Lanjut. Yang dimaksud dengan keberhasilan di sini ialah untuk membaca kitab gundul dan menerjemahkan, bukan dari sisi percakapan bahasa Arab. Baik, ini bukan kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan muhadatsah. Bahasa Arab itu ada muhadatsah, ada qaidah. Kalau muhadatsah itu ya nahnu natakallam bil lughatil arabiyyah laisa bi Indonesia, hada yusamma al muhadatsah bil arabiyyah. Ya. Lakin la nastati an natakallam bil lughatil arabiyyah, ya, fa natakallam bil lughatil Indonesia faqat. Itu namanya muhadatsah. Dia bicara dengan bahasa Arab, ya, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab itu ilmunya beda. Jadi belajar nahwu sharaf itu beda dengan ilmu muhadatsah. Muhadatsah itu praktek. Praktek itu gimana? Praktek itu banyak menghafal. Kaifa naqul, bagaimana kita bilangnya? Bagaimana kalau bilangnya misalnya udara panas? Ya, bagaimana bilangnya? Kita banyak-banyak nanya sama orang dan dapat aplikasi, kita aplikasikan. Itu namanya muhadatsah. Muhadatsah itu bicara sesuai dengan porsi yang kita lihat. Misal berbicara tentang kipas, hadhihi al-mirwahah, ini kipas namanya. Hadhihi ايش هذا؟ ايش هذا؟ dinding, jidar, ثم هذه سبورة. نتكلم باللغة العربية ya عن سبورة. هذه سبورة لونه أبيض وهو كبير ثم كذلك ya, dan seterusnya. Itu muhadatsah namanya. Kita nggak belajar itu. Kita belajar tentang terkait dengan masalah kaidah nahwu dan sharaf. Karena ini ilmu yang berbeda, nggak bisa digabungkan dia. Sehingga kalau kita mau pandai bicara bahasa Arab, tentu kita akan les privat bicara. Dan kita banyak-banyak nanya, gimana istilahnya kalau kita mau bilang ini apa, bahasa Arab ini apa. Kita tahu bahasa Arab ini apa, ini apa, ini apa. Tapi kalau jadikan kalimat gimana? Nanya sama Ustadz, contohkan, praktekkan. Itu beda ilmunya. Kita nggak bahas di situ. Lanjut. Hal ini dikarenakan waktunya relatif singkat, sedangkan untuk muhadatsah percakapan diperlukan perbendaharaan kata yang banyak dan waktu yang lama. Nah, itu prakteknya lama ya. Apalagi kalau tinggal di Arab, antum lebih cepat lagi. Ya, 1 bulan umroh, insya Allah pulang sudah nggak bisa bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab terus. Baik, terus. Kitab ini disusun dengan memulai mengenalkan kaidah sorof atau pembentukan kata dan perubahannya. Baik, sorof. Ini ilmu yang mempelajari terkait dengan masalah bangunan kata. Jadi bangunannya, misalnya kataba yaktubu katban. Kataba ini jadi yaktubu jadi katban, ya. Itu ada prosesnya sehingga menjadi seperti itu. Itu namanya ilmu sharaf. Kalau dia ilmu nahwu itu hanya mengurusi, mempreteli bagian ujung kata saja. Kalau ilmu sharaf bangunannya. Kalau nahwu ujungnya aja, misalnya kitabun. Kenapa bun? Kenapa enggak ban? Kenapa enggak bin? Tapi kalau sharaf, ka-nya kenapa ki, ta-nya kenapa ta, bunnya kenapa bun? Dia semuanya bangunan kata itu kitabun. Kenapa kitabun? Kenapa enggak yaktubu? Kenapa enggak katban? Kenapa enggak katibun? Kenapa enggak maktubun? Itu namanya ilmu sharaf. Sehingga ilmu sharaf itu memang membuat saraf. Kenapa? Karena dia mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan bangunan kata. Kalau yang mana sulit? Yang sulit tentu ilmu sharaf. Kenapa? Karena nahwu itu cuma nebak harokat ujung akhir kata. Nebak itu kalau enggak A, B, C, D. Nebak kadang betul. Ada orang asal-asalan 100 dia nilainya. Ada tapi mustahil. Jarang seperti ini. Tapi namanya nebak ya mungkin saja benar. Tapi kalau bangunan mau ditebak nggak bisa. Seperti itu. Lanjut. Dengan harapan bila pelajar sudah paham akan beralih kepada cara penyusunan kata atau i'rab. Inilah kunci utama yang kami buat pedoman dan yang telah dipraktikkan dengan hasil yang cukup menggembirakan sekalipun masih banyak kekurangan. Selanjutnya, kitab ini diketik ulang dengan menggunakan komputer oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Rahim Hafizahullah dengan tambahan dan penyempurnaan sampai tercetak kelima kalinya. Baik, ini murid beliau ya. Itu ada catatan kaki nomor 1, antum bisa lihat di bawah. Ya, cetakan ini dengan mesin fotokopi yang secara umum hanya untuk santri pondok. Asalnya kayak begitu. Nggak kayak sekarang yang cantik bukunya, Masya Allah. Terus. Hanya saja waktu itu kami belum sempat untuk meneliti ulang disebabkan oleh banyaknya kesibukan. Jadi waktu diketik nggak pernah lagi diperiksa, nggak pernah diano. Ya. Harusnya diperiksa segera. Kenapa? Jangan sampai ada kekeliruan, kesalahan. Bisa direvisi segera. Terus. Alhamdulillah atas rahmat Allah kemudian bantuan Al-Ustadz Rahmat Hadi Hafizahullah pengajar tetap kitab ini yang telah memberikan banyak masukan sehingga sempat memurojaah, mempelajari kembali dan membetulkan serta
menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu. Baik, jadi ini pentingnya kita memiliki rekan dalam dakwah, sehingga ketika ada karya ilmiah tulis dari kita akan dikoreksi oleh teman-teman kita. Mereka akan mendukung, menyokong dan memberikan masukan-masukan, memurojaah buku kita sehingga tidak ada kekeliruan. Nah, itu pentingnya teman. Ya, tidak bisa dakwah, tidak bisa sendiri. Kita sikut orang, pokoknya tidak boleh ada yang lebih dari kita. Enggak bisa dakwah seperti itu. Dakwah ini tegak dengan bersama-sama, ya. Dan dakwah ini milik Allah, bukan milik kita. Ya, semuanya itu karena Allah. Terus Demikian pula telah diteliti ulang oleh Al-Ustaz Ahmad Sadiq bin Abdul Latif Hafizahullah dan ditambahi dengan soal-soal latihan. ditambah soal-soal. Jadi nanti akan ada soal-soalnya, latihan-latihan ya untuk kita kerjakan bersama-sama. Terus Maka atas kebaikan semua asatidzah dan jerih payahnya, kami doakan semoga Allah membalas mereka semua dengan balasan yang lebih baik dan insya Allah menjadi amal jariahnya yang pahalanya akan diambilnya kelak pada hari kemudian. nah, ini pentingnya berterima kasih kepada manusia ya, orang-orang yang telah menolong kita. Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak terhitung berterima kasih kepada Allah orang yang enggak bersyukur, enggak berterima kasih kepada kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain kepada dia. Orang itu enggak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia enggak terima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik sama dia. Jadi siapapun pernah berbuat baik sama kita walaupun itu kecil, kita berterima kasih kepadanya, barulah kita dianggap sebagai orang yang bersyukur. Ada orang yang tidak tahu diri, kacang lupa kulit. Kadang murid belajar dengan seorang guru, begitu dia sudah bisa kemudian dia tahdir gurunya, ya. Bahkan dia sebut kejelekan-kejelekan gurunya, dia bongkar aibnya, bahkan sebenarnya bukan aib, tapi fitnah yang dia serukan kepada gurunya sendiri. Allahul musta'an. Lanjut. Kitab ini insya Allah ditetapkan sebagai muqarrar kurikulum pengajaran Kuwaidul Lugha di Ma'had Al-Furqan Al-Islami tingkat sanawiyah atau yang sederajat. Tak lupa kami berpesan kepada pembaca, kami tetap berharap partisipasinya. Bila menjumpai kesalahan, baik karena salah cetak atau lainnya, kami harap sudi memberitahukannya kepada kami demi perbaikan di kemudian hari, dan kami doakan jazakumullahu khairan kasiran atas ketulusan dan keikhlasannya. Wallahu waliyut taufiq wassadat. Amin. Terus Sidayu 22.00 WIB. 2 waktu Indonesia Barat 6 Jumadil Tsani 1428 garis miring 21 Juni 2007. Tahun 2007. Tahun 2007. Iya. Terus Abu Muhammad Aunur Rafiq bin Gufron rahimahullah. rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau, semoga buku ini menjadi amalan pahala jariah yang terus mengalir. Karena tidaklah setiap orang yang belajar ilmu ini dan mengerti kaidah bahasa Arab kecuali pahalanya terus akan mengalir kepada beliau. Terus Turuk at-Tadris. Masih bisa? Masih kuat? Ya, silakan. Turuk at-Tadris, metode mengajar. Metode mengajar. Ini pentingnya karena setiap orang belajar pasti mengajar. Jadi antum harus tahu bagaimana cara mengajarkan buku ini. Ya. Jadi usahakan setiap pelajaran nanti kita akan ketahui cara mengajarnya gimana, kita jelaskan. Ya. Jadi kalau pulang sampai rumah cari orang yang akan mendengarkan pembahasan antum. Biasakan seperti itu. Jadi setiap ustadz mengajar, kita bisa menyimpulkan penjelasan ustadz dan menyampaikan sesuatu itu kepada audiens yang lain seperti itu. Ya, siapapun, mungkin teman kita, saya mau belajar bahasa Arab, ayo sini sama saya. Seperti itu. Kita ajarkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi mengajar itu bukan tunggu dia sudah jadi ustadz menguasai semua ilmu. Apa yang dia bisa, ajarkan. Cuman bisa ngajar ngaji ustadz, ya ajar saja. Tapi jangan bicara masalah yang kita nggak tahu, jangan bicara masalah usul fikih kalau belum pernah belajar usul fikih, ya belajar dulu usul fikih seperti itu. Terus, Telah kita sadari bahwa manusia hanya mampu berusaha, sedangkan Allah yang menentukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebagai pengajar, prinsip ini harus kita pegang agar tidak putus asa ketika menghadapi sebagian santri yang belum mampu dan tidak sombong bila banyak santrinya yang berhasil. nah baik, perhatikan ya, bahwa keberhasilan itu bukan karena diri kita sendiri, tapi itu semua murni taufik dari Allah. Belajar itu nggak semuanya paham. Kadang di sini nggak paham, nanti belajar sama ustaz lain baru dia paham. Kadang di sana nggak paham, datang ke sini langsung paham. Dan jangan mengkaitkan bahwa itu semua gara-gara saya. Oh, ini banyak yang hebat-hebat di kota Makassar gara-gara saya. Ya, ada rasa seperti itu. Oh, ini pandai ngaji semua kalian gara-gara saya. Nggak ada rasa seperti itu, namanya kesombongan. Itulah yang menyebabkan Qarun Allah tenggelamkan. Kenapa? Ketika diberikan kekayaan, malah dia mengatakan bahwa ini semua datang dari diriku sendiri. Dia lupa menyandarkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, tanamkan supaya kita nggak kecewa. Kita kalau menyandarkan sesuatu semuanya saya, itu kecewa nanti ketika usaha kita tidak seperti apa yang kita inginkan, kecewa kita. Tapi kalau misalnya kita sandarkan kepada Allah, ya apa boleh buat, kita sudah usaha. Tapi adapun orang yang belum mampu, kadang ada yang mampu, itu semua murni dari taufik dari Allah, nggak kecewa kita. Terus Pelajari
pelajaran bahasa Arab termasuk bagian pelajaran yang sangat sulit karena butuh hafalan yang kuat dan saling berkaitan antara tiap-tiap pembahasan. Karena itu perlu kesungguhan dari pihak mengajar dan yang diajar serta ketekunan dan kesabaran. Baik, jadi belajar bahasa Arab itu sulit ya. Kalau antum kabur dari pelajaran sekolah gara-gara nggak mau belajar matematika bahasa Inggris karena susah, ya, belajar fisika karena susah, rumus-rumusnya susah, akhirnya nggak mau belajar, terus lari ke pondok pesantren, itu salah lari namanya. Kenapa? Ke pesantren lebih parah lagi ternyata. Ada ilmu sorof yang bikin saraf, ya, ribuan kata dimasukkan di kepala yang kecil, kemudian Al-Quran mesti dihafal, hadis mesti dihafal, setiap hari diceramahi, meledak kepalanya. Tapi kita memang betul-betul murni mau belajar. Insya Allah bisa. Orang yang berusaha pasti usaha tidak mengkhianati hasil. Terus? Walaupun keberhasilan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun keberhasilan ini ada hubungannya dengan kelincahan dan kepandaian pengajar serta kesungguhan dan kecerdasan anak didik. Baik, jadi memang tergantung ustadznya juga. Memang Allah takdirkan, tapi kita harus bisa mencari ustadz-ustadz yang metode mengajarnya itu membuat kita paham. Ada orang yang mungkin kalau kita belajar sama dia, kalau dia ngomong enak didengar. Ada orang yang mungkin kalau dia ngomong kita sulit paham. Maka tinggalkan yang sulit paham, cari yang mudah kita pahami. Bukan karena kita benci sama ustadz itu, tapi memang lebih mudah dan lebih cepat kalau saya paham di sini. Sehingga tinggalkan. Jangan dicampur aduk. Kenapa? Kalau campur aduk buang-buang waktu. Percuma kita datang nggak paham, ya kan? Cari yang kita paham. Terus. Adapun upaya untuk menuju keberhasilan sebagaimana pengalaman yang telah dipraktikkan ialah sebagai berikut. Nah, ini cara supaya kiat-kiat bisa mempraktekkan. Pertama, pengajar hendaklah paham dan hafal kaidah yang akan diajarkan. ya, tentunya kalau kita mau ngajarin orang gimana? Kalau misalnya kita nggak kuasai panggung, materi nggak kita ketahui, nggak ngerti apa itu nahwu, apa itu sorof, gimana caranya? Terus? Kedua, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri dan yang diasuh. Minta tolong sama Allah untuk diri kita. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku, yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani. Doa sama Allah ini. Hilangkan kekakuan dalam lidahku. Mungkin kita susah ngomong. Kita tahu ilmu tapi susah ngomong. Wahlul 'uqdatan min lisani. Doanya Nabi Musa ini. Ya, lepaskan ya Allah ikatan-ikatan yang membuat lidahku ini terlilit kalau ngomong susah orang tidak paham. Yafqahu qauli, supaya kaumku itu mereka faham dengan apa yang aku ucapkan. Doa sama Allah. Kemudian doakan murid kita. Jadi kalau doa itu bukan hanya untuk kita, tapi doakan murid-murid kita, karena memang mereka itu adalah orang-orang yang tentu saja akan Allah mudahkan dengan kita doakan. Terus. Ketiga, persiapan mengajar hendaklah cukup. Sebelum ngajar persiapan dulu. Jadi harus murojaah dulu. Nggak bisa, nggak ada ceritanya ustadz taklim tanpa persiapan. Ya, dari pagi sampai sore dia ketawa-ketawa, kemudian maghribnya mengisi taklim. Itu nggak ada ceritanya begitu. Ada orang yang persiapan dari pagi sampai sore untuk taklim yang hanya 30 menit. Tapi dari pagi sampai sore dia sudah tinggalkan anak istrinya, dia ajak ngomong, dia tidak mau, fokus mempelajari kajian. Tapi kemudian setelah itu dia taklimkan cuma setengah jam. Ya, dan hampir semua ustaz seperti itu. Terus. Keempat, setelah masuk di kelas, mulailah pelajaran dengan membacakan dan menerangkan secukupnya, sedangkan santri melihat kitabnya masing-masing. Nah, ini metode yang biasa ya. Jadi kita seperti biasa baca, yang lain dengar. Kalau ada yang nggak paham tanya. Terus. Kelima, setelah itu pelajaran diulang kembali di atas papan tulis dalam bentuk tanya jawab. Para santri diberi pertanyaan secara bergilir satu persatu. Ya baik, jadi nanti kita akan gilir nanya ya. Misalnya Imam, ini apa kemarin? Nah, jelaskan dengan apa yang antum tahu. Nggak usah nanya, karena Imam samping virus dia tanya. Apa tadi virus? Nggak usah begitu. Pede saja dengan diri sendiri. Dan nggak usah malu, karena kalau antum salah dan disuruh berdiri juga, yang lihat cuma orang di sini, di luar sana kan tidak tahu. Dibanding kita buat malu kalau kita sudah di luar, mending malu di sini. Malu di sini siapa yang tahu? Paling peserta yang nonton di YouTube. Ya kan, yang nonton di YouTube tahu, karena ya mungkin kita akan sebutkan nama, tapi nggak apa-apa. Dia cuma tahu namanya, tapi orang yang mana dia tidak tahu. Kecuali nanti antum sudah jadi ustadz imam. Oh ternyata ini yang suruh berdiri dulu. Ya kan, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mending malu di sini dibanding di luar malu-maluin. Ya kan, seperti itu. Lanjut. Keenam, bentuk pertanyaan bervariasi. Bertanya tentang kawaidnya agar santri mau menghafal, disuruh menerjemahkan kalimat per kalimat terlebih dahulu, lalu 2 kalimat dan sedemikian seterusnya. Ini metode yang sering saya pakai ya. Jadi nanya, harus nanya. Tapi itu memang semuanya agar santri itu mau menghafal, supaya kita itu bisa menghafal. Kalau enggak ya kita enggak akan mikirkan itu. Terus? Ketujuh, agar santri yang mampu tidak sombong dan yang lemah tidak putus asa. Upayakan untuk santri yang mampu, berikan pertanyaan yang agak sulit. Untuk yang kemampuannya
sedang, berikan pertanyaan yang sedang, dan untuk yang lemah, sementara dipermudah dan dibantu agar tidak tegang dan panas pikirannya. Iya, lanjut. Kedelapan, untuk memudahkan penilaian dan meringankan beban pengoreksian, pengajar bisa membuat pertanyaan di kelas dengan lisan atau tertulis, baik di papan tulis atau di kertas. Tiap-tiap santri disuruh menulis namanya. Jika sudah selesai pengoreksian, diserahkan kepada santri dengan menukar kertas jawaban. Nah, ini seperti kaidah yang kita akan lakukan ini. Jadi kita nanti akan mengadakan beberapa ujian-ujian tertulis, tapi ya lisan mungkin kayak begini sambil belajar, tapi kalau ujian tertulis kita akan ujikan dan kita akan menjawab sama-sama supaya kita ada bahan evaluasi dalam belajar. Lanjut yang berikutnya, poin berikutnya. Kesembilan, diadakan pekerjaan rumah. Hal ini untuk merangsang santri agar mau memurojaah PR ya, alias PR, dikasih PR, pekerjaan rumah. Kasih tugas-tugas, ya kamu bikin ini besoknya, kamu harus siap karena saya akan bertanya tentang ini misalnya. Tapi nggak apa-apa, jangan jadikan itu sesuatu yang menakutkan, karena ya itu semua jadi bahan evaluasi supaya ada hasil seperti itu. Lanjut. 10. Sebelum menginjak pelajaran baru, upayakan ada pertanyaan pelajaran yang lama. Murajaah yang lalu ya. Jadi yang sebelum yang baru, yang lama diingatkan dulu. Oh, yang ini seperti ini. Mungkin ada peserta yang bisa jelaskan, menyimpulkan sesuatu yang telah berlalu. Terus 11. Jika ada santri agak lemah daya tangkapnya, hendaklah ada pendekatan dan memberi pertanyaan yang mudah atau dibantu jawabannya. ya baik, ini kalau bisa konsultasi. Kalau kita itu lemah, konsultasi terus ya, chatting ustadznya, WA terus sehingga kita bisa ya, seperti itu. Ada orang yang kalau di majelis dia diam-diam saja, tapi padahal dia setiap hari chatting saya ya untuk bertanya kaidah-kaidah ya, seperti itu. Jadi tidak masalah seperti itu. Belajar itu kadang kita malu bertanya di sini kan. Mungkin kita bertanya secara pribadi, nggak apa-apa. Terus 12. Pelajaran harus disampaikan dengan tertib. Artinya jangan memulai dari i'rab. jangan mulai dari i'rab. Apa itu i'rab? Orang pusing dengan itu. Lari orang kalau sudah pembahasan i'rab. Nahwu itu mudah, tapi kalau sudah i'rab saya berhenti kata dia. Berhentinya di mana? Babul i'rab. Kenapa? Sulit. Terus 13. Upayakan pengajar banyak hiwar, dialog. Jangan pendiam. jangan diam. Ustadz nggak bisa pendiam ya. Kalau penuntut ilmu diam, tapi kalau dia sedang jadi ustadz, sedang mengajar, dia nggak bisa diam. Gimana caranya ustadz diam? Dakwah itu dengan lisan dan tulisan. Kalau kita diam nggak bisa secara lisan, dari tulisan. Ada orang yang kalau dia naik mimbar gemetar, nggak bisa dia, hilang materinya. Tapi kalau dia nulis, wah masya Allah tulisannya luar biasa banyak. Terus Terakhir, demikianlah contoh pengajaran bahasa Arab berkenaan dengan qawaidul lugha yang pernah kami alami. Tentunya para pengajar yang lain makin lama mengajar akan makin bertambah pengalamannya. Wallahu a'lamu bissawab. baik, Tulis, ya terus. Fakir ila maulahu Abu Muhammad Aunur Rafiq bin Gufron. Baik, ini rahimahullah, nggak mungkin bisa terpoin-poin dan yang dibilang ini semuanya benar kecuali dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun tentu saja. Baik, daftar isi saya bahas cepat. Daftar isi muqaddimah penulis, kemudian turuk tadris sudah kita bahas, kemudian daftar isi. Di bagian pertama kita akan bahas kaidah shorof, bab 1 tentang muqaddimah, bab 2 tentang ditinjau dari kaidah-kaidah shorof ya, pasal pertama, pasal dan seterusnya. Ya, panjang ini sampai buku ini nanti terdiri dari bagian penutup halaman 165. Baik, bagian pertama al-qawaid as-shorof. Kaidah-kaidah shorof. Buku ini enggak dibuka dengan ilmu nahu. Tapi apa? Dibuka dengan apa? Dengan ilmu shorof. Tadi sudah kita jelaskan secara singkat bahwa ilmu nahu dan shorof itu adalah induknya bahasa Arab. Kaidah-kaidah shorof. Ya, kaidah-kaidah shorof. Di sini beliau akan menyebutkan al-babul awal muqaddimatun. Al-babul awwalu, bab yang pertama muqaddimatun, yaitu muqaddimah. Muqaddimah artinya apa? Pendahuluan. Muqaddimah ini bahasa Arab yang sudah diserap dengan bahasa Indonesia. Artinya apa? Pendahuluan. Baik, di sini beliau mengatakan rahimahullah kalam. Namanya kalam. Kalau tulisan Indonesianya K-A-L-A-M, kalam. Bahasa Arabnya al-kalamu. Apa itu kalam? Kalam itu adalah susunan kata. Susunan kata, bahasa Arabnya kalimah, yang mempunyai arti yang sempurna. Itu namanya kalam. Jadi kalau misalnya dikatakan Muhammadun, atau misalnya Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Orang sudah sempurna. Oh, Muhammad datang. Itu namanya kalimat sempurna. Jadi kalau misalnya Muhammad, nggak ada beritanya. Kenapa sih Muhammad? Telah datangkah? Telah pergikah? Telah matikah? Kita nggak tahu. Nah, itu belum sempurna. Itu bukan kalam. Jadi kalam itu susunan kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Terus kita lanjutkan berikutnya.
kata beliau di sini kalimat ada 3 macam. Jadi kalimat itu ada 3 macam. Isim, fi'il, dan huruf. Ini yang sering kita pelajari. Bahasa Arab itu terdiri dari 3 komponen ini. Ada disebut dengan isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada apa? Ada huruf. Ini yang pertama kita bahas, isim dulu. Jadi sebenarnya dalam belajar bahasa Arab kita harus bisa menetapkan ini apa ini, isim atau fi'il atau huruf. Apa itu isim, gimana ciri-cirinya? Apa itu fi'il, bagaimana ciri-cirinya? Apa itu huruf, gimana ciri-cirinya? Ini yang akan dibahas satu-satu. Jadi kesimpulan pembahasan kita malam ini, antum harus pahami dulu tentang kalam. Kalam itu sesuatu yang punya arti sempurna. Kalau ada orang tidur tiba-tiba ngelantur dia. Ngelantur apa bahasa Makassarnya? Bahasa Makassar itu? Pitikanakanai itu artinya ngelantur ya. Pitikanakanai ya, mengucapkan sesuatu yang dia pun nggak paham dengan apa yang dia ucapkan, ngelantur. Orang tidur ngigau. Itu bukan kalam. Tiba-tiba dia tidur kemudian dia teriak ya. Misalnya dia teriak dengan kalimat bahasa Arab tapi nggak tahu apa dia bilang, itu bukan kalam. Kenapa? Nggak sempurna dan nggak ngerti orang apa yang dia bilang, dan dia nggak sadar kan ngucapin itu. Ucapan orang gila juga bukan kalam karena entah apa dia bilang, kita nggak ngerti. Ya, pakai bahasa Suryani mungkin ya, sehingga kita nggak ngerti. Baik. Tapi bahasa Arab itu kalam, kalau disebut kalimah itu kalimat sempurna. Muhammad telah datang, Muhammad telah pergi, kan sempurna. Ibu makan nasi. Ya. Misalnya Zaid memukul anjing. Ya. Anjing dipukul Zaid, itu sempurna. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini beliau menjelaskan yang pertama tentang isim. Ya. Isim adalah kata yang menunjukkan benda. Jadi benda-benda semua ini namanya isim ini. Papan tulis, atap, kipas, lantai, dinding, lampu, AC, air minum, spidol, buku, meja. Itu semua namanya isim, semua benda-benda. Jadi kalau antum disuruh, coba buatkan saya 5 contoh isim. Gampang sekali, nggak usah pusing kita. Semua benda itu isim. Ya. Yang lengket di badan kita aja sudah isim semua ini. Songkok, jam tangan, baju, celana. Itu isim namanya, benda. Isim itu benda. Itu yang perlu antum pahami. Bahasa Arab kalau menyebutkan isim, isim itu artinya benda. Tinggal kita bahasa Arabkan, bahasa Arabnya apa. Nah, ini memang perlu menghafal. Sehingga kalau metode saya pribadi, nggak tahu orang lain ya, tapi kalau saya pribadi, dulu waktu saya awal-awal belajar bahasa Arab, saya akan menulis setiap kosakata yang baru belum pernah saya dengar. Lalu sama artinya. Saya itu punya buku tulis khusus, judulnya saya buat di situ kumpulan kosakata yang saya tidak tahu. Saya tulis bahasa Arabnya, walaupun sudah ada di buku, tapi saya tulis lagi karena beda kalau ditulis dia terngiang di kepala kita, sehingga lengket. Tulis di buku kita, misalnya hari ini ada pelajaran tentang babun pintu, tulis babun bahasa Arabnya sama dengan pintu. Seperti itu. Dan seterusnya sampai banyak. Jadi kalau Ustadz nanya, apa artinya ini? Dapat kita. Ya, orang-orang nggak tahu, kita tahu, catatan lengkap. Dan saya bikin judul, pertemuan pertama kosakata ini. Pertemuan kedua kosakata ini. Saya tulis pertemuan pertama, ini yang baru. Pertemuan kedua, ini. Sehingga kalau Ustadz nanya, di pelajaran pertama kita pernah bahas tentang ini. Bahasa Arabnya kipas angin, mirwahatun misalnya. Kita tahu, oh Ustadz jelaskan di pertemuan pertama, ini catatan saya lengkap. Nah, begitu. Memang ini seperti ini, tentu saja ini adalah metode yang kita pelajari pribadi ya. Kita tahu apa yang kita enak merasakannya, kita lakukan. Seperti itu. Baik, kembali kepada pembahasan bahwa isim kata yang menunjukkan benda. Kata sifat. Yang kedua, isim juga bisa termasuk dari kata sifat. Selain dia menunjukkan benda, bukan hanya terbatas untuk benda saja. Ternyata sifat-sifat itu isim juga. Nanti akan ada contohnya. Gimana contohnya itu benda? Gimana contohnya isim berupa sifat? Dan yang berikutnya, isim juga adalah kata keterangan waktu. Jadi menjelaskan 3 ini aja dia. Kalau nggak benda dia, sifat dia. Kalau nggak sifat dia, waktu. Paham ya? Seperti itu. Bagaimana contohnya? Yang pertama, ma'un. Apa artinya? Air. Kalau nggak tahu catat situ artinya. Karena nggak ada artinya situ. Antum tulis kecil. Coret aja bukunya. Buku jangan bersih. Kalau bersih berarti buku nggak pernah dibuka ya. Kalau dibuka dia lusuh bukunya. Tapi nggak robek-robek juga ya, karena kita cuma menulis, nggak dirobek-robek bukunya. Ada orang bukunya tahambur, robek-robek. Dia bilang, ini baru penuntut ilmu asli kata dia. Asli apa? Asli menghancurkan.
ahli asli pasimbung ya, tukang mengkacak-kacaki sesuatu. Ini cuma disuruh nulis kok sampai robek-robek. Maun air. Ini apa nih? Benda, sifat atau keterangan waktu? Hah? Benda, sifat atau keterangan waktu? Sekarang gini, supaya mudah saya kasih metodenya. Antum sudah tahu kan bahwa isim itu mencakup 3, melingkup 3 kan? Benda, sifat, waktu. Coba antum garis itu. Kata yang menunjukkan benda, gariskan semuanya itu, tulis 1. Terus kata sifat, gariskan baru 2. Terus kata keterangan waktu, gariskan, tulis 3. Jadi di situ tertera 1, 2, 3, paham? Nah, waktu antum jumpa contoh-contoh ini antum tinggal tulis 1. Misalnya maun yang keberapa? Benda, sifat, keterangan waktu, 1, 2 atau 3? 1. Tulis 1. Supaya nggak bingung. Yang mana dia? Dia bagian mana? Kalau tanya, maun, apa penyebabnya dia dikatakan isim? Oh, dia benda, Ustaz. Bendakah air itu? Benda. Bukankah benda itu yang bisa dipegang? Air bisa dipegang? Bisa dipegang air? Nggak bisa dipegang. Kalau ditampung air bisa? Ya, tanya sama orang filsafat ya, jangan kita nggak tahu tentang itu. Kalau mau dipikirkan habis umur bahas itu. Air itu bisa dipegang atau tidak? Habis umur. Ya, baik. Yang kedua burtukolun, jeruk manis. Jeruk nipis beda lagi. Tanya nanti sama siapa? Sama ustadz lain. Saya nggak tahu ya jeruk nipis apa. Tapi kalau burtukol ini jeruk manis dia. Jeruk yang untuk dimakan itu. Jeruk untuk dimakan. Burtukalun. Ini apa ini? 1, 2 atau 3? 1 benda. 1 benda, 2 sifat, 3 waktu. Tufahun. Apel. Apa ini? 1, 2, 3? 1 benda. Darsun. Pelajaran. Apa ini? Hah? Apa ini? 2 sifat. Pelajaran sifat. Bukan keterangan waktu. Bukan benda. Nggak tahu apa ini, yang jelas pelajaran. Dia isim ya. Berikutnya ilmun. Jangan gara-gara kayak gitu kita langsung berhenti tamat nggak belajar lagi ya. Lewatin aja, kalau emang bingung lewatin dulu. Nanti akan ketemu seperti itu. Intinya darsun itu dia termasuk dari isim. Kemudian ilmun. Ilmu apa? 1, 2, 3. 2 sifat. Terus al-bi'ru. Ada yang tahu? Sumur. Al-bi'ru sumur. Apa ini? 1 benda ya. Ahsan. Kemudian al-baitu. Rumah. Al-bait rumah. 1. Al-ma'hadu. Pondok pesantren. Bukan pondok aja, karena kalau pondok aja di sawah pun ada pondok. Ya kan, rumah-rumah petani itu kan pondok juga namanya itu. Pondok pesantren, ma'had. Isim dia ya, karena apa ini? 1 ya, benda ya. Kemudian al-ustadzu. Ustad apa ini? Artinya pengajar. Ustad pengajar ya. Walaupun pengajar fisika, biologi, ustad juga dia, karena orang Arab menyebutnya ustad. Makanya label ustad itu kalau di Arab kaget orang Arab itu kaget kalau sini banyak sekali ustad, karena ustad di Arab itu artinya profesor. Kalau ada syekh di awalnya namanya al-ustad, oh berarti profesor dia. Di atasnya S3 itu, udah botak kepalanya ya bagian tengah. Profesor. Terus, ustad ini apa ini? Nomor berapa dia? 2 ya, sifat. Ustad itu sifat, guru. Terus at-talibu, pelajar. Apa ini? Ya, sifat ya. Kemudian al-ana, sekarang. Apa ini? Waktu ya. Gadan, apa ini? Waktu ya, nomor 3. Syahrun, bulan. Apa ini? Hah? Hah? Ya, bulan itu ada 2 bahasa Arabnya, syahrun dan qamar. Kalau qamar dia benda. Kalau syahrun dia yang nomor 3, yaitu apa? Keterangan waktu. Syahrun itu artinya 1 bulan. 1 bulan hitungan 29 atau 30 hari. Kalau bulan Hijriah, kalau Masehiyah bisa 29, 28, 30, 31. Yaumun. 1, 2, 3. 3 keterangan waktu. Kemudian sehari ya, yaumun 1 hari artinya. Amsi, kemarin. Apa ini? Nomor 3 yaitu keterangan waktu. Kemudian nazifun.
Ah? Bersih. Kemudian nazifun itu apa tadi? Bersih. Apa dia? Sifat. Yang kedua ya, sifat. Kemudian wasikhun. Kotor. Nomor dua sifat. Afwan, dia nomor dua ya, sifat ya, wasikhun kotor. Wasikh. Ya, kabirun. Lompo kata orang Makassar, besar artinya. Sifat. Dia nomor dua. Saghirun. Kecil, nomor dua nih, sifat. Baik. Berapa totalnya yang nomor satu benda? Ya. Ada yang 6, 8, 7. Yang mana benar ini? 6. Ya, hitung sendirilah ya. Hitung sendiri saja. Tanda-tanda isim. Sekarang ini contoh-contohnya tadi nih. Contoh-contoh definisi dan contoh. Sekarang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama, dia menerima tanwin. Bisa in, an. In, an, in, un. Itu tanwin namanya. Tanwin itu apa? Pendobelan harokat. Kalau harokatnya double, namanya tanwin. Tapi kalau hurufnya yang double, namanya tasydid. Jadi pendobelan huruf namanya tanwin. Ya, jadi an. Jadi un. In jadi i jadi in. Baik, itu namanya tanwin. Contohnya di sini yaminun. Yaminun artinya arah kanan. Sifatnya kanan. Yaminun. Tanwin enggak dia? Tanwin. Yaumun. Ini apa ini? Benda, sifat atau waktu? Waktu. Yaumun, tanwin dia. Kabirun. Tanwin ya, kabirun besar. Apa ini? Sifat, waktu atau benda? Sifat. Qalamun, tanwin ya. Pulpen. Ya, apa ini? Sifat, benda atau waktu? Benda. Kitabun. Buku. Ini apa ini? Sifat, waktu, benda? Benda. Semuanya itu tanwin ya. Yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun. Bisa jadi juga yaminin, yaumin, kabirin, qalamin, kitabin. Bisa juga dia yaminan, yauman, kabiron, qalaman, kitaban. Intinya kalau dia bisa tanwin, dia isim. Pertanyaannya, Ustaz, kan kita belajar Arab gundul ini, di mana kita tahu dia bisa tanwin atau tidak? Jawabannya itu dengan kebiasaan. Kalau kita sudah biasa dengan interaksi berbahasa Arab, maka kita akan pahami bahwa ada beberapa kalimat yang dia tidak menerima tanwin. Yang kedua, di antara tanda isim, sudah 47 menit pelajaran berlalu, kita akan selesaikan sampai pembahasan nomor 4. Yang berikutnya di halaman halaman 3 masih. Yang kedua, tanda isim itu menerima al, yaitu dia bisa kemasukan alif lam. Jadi yaminun di atas bisa dimasukkan alif lam. Menjadi al-yaminu. Tapi ingat, antum catat sebagai kaidah di situ, tanwin dan alif lam itu adalah sesuatu yang bermusuhan, tidak mungkin berkumpul kedua-duanya. Dia nggak akan mungkin berkumpul. Maka sehingga kalau kita dapati ada kalimat yang bertanwin, dia tidak mungkin ada alif lamnya. Dan kalau sudah ada alif lam, nggak mungkin tanwin. Jadi nggak mungkin itu yaminun. Kalau saya suruh masukkan alif lam pada yaminun, nggak akan mungkin menjadi al-yaminun. Kalau dia ada alif lamnya, harus tidak tanwin, al-yaminu. Tapi kalau dia tidak beralif lam, maka dia tanwin asalnya, yaminun. Gampang gini? Gampang ya. Al-yaumu, masuk alif lam. Kalau hilang alif lamnya, yaumun, ahsan. Al-kabiru, masuk alif lamnya. Kalau hilang alif lamnya, kabirun. Al-qalamu, hilang alif lamnya jadi apa? Qalamun. Al-kitabu, kalau hilang alif lamnya jadi apa? Kitabun. Nah, ini dia. Nomor 1 dan nomor 2 ini. Baik, yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Dalam bahasa Arab nanti ada namanya huruf nida. Huruf nida ini huruf-huruf yang digunakan untuk manggil orang. Kalau bahasa kita, woi. Woi apa artinya? Woi itu masih manggil, belum nyuruh ke sini. Woi itu manggil. Woi. Hey. Ya. Gitu ya. Anu, nggak tahu namanya kan, panggil aja. Anu, Rene kok. Nah, baik. Jadi kalau orang Arab menyebutnya ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah misalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pakai ya itu wahai artinya. Orang Arab menggunakan ya itu manggil. Ya fulan bin Allan, ta'al hina misalnya. Sini. Kemudian kalau kita lihat
setiap kata yang dia itu didahului oleh huruf panggilan atau bahasa Arab namanya huruf nida, dia pasti isim. Artinya apa? Kalau ada huruf panggilan setelahnya dipastikan isim. Paham ya? Jadi nggak mungkin dia manggil fiil. Nggak mungkin dia manggil selain tiga kriteria yang sudah jelaskan, yaitu apa? Benda atau sifat atau keterangan waktu. Misalnya ya kabir, karena lompo batana dipanggil kabir, ya, orang besar. Dipanggil ya kabir, hei kabir, besar, ya. Karena gendut misalnya panggil ya, wahai kamu yang besar misalnya, seperti itu. Jadi pasti isim, nggak mungkin perbuatan. Misalnya perbuatan pergi, wahai pergi, kan nggak mungkin dipanggil pergi. Pergi itu ada waktunya. Ini nggak ada benda, sifat atau keterangan waktu dia. Baik, contohnya apa? Ya Muhammadu. Nama orang ini Muhammad bisa dipanggil dia. Berarti Muhammad dipastikan dia isim. Kenapa? Didahului oleh ya nida, huruf nida. Kemudian ya ustadu dipastikan ustad adalah isim. Sudah berapa tandanya? 3. Yang keempat, di halaman berikutnya halaman 4, yaitu diawali salah satu dari huruf jar. Diawali dengan huruf jar dia. Huruf jar itu apa? Kalau di sini disebut huruf jar. Bahasa Arabnya harful jar. Harful jar, huruf jar. Antum kasih keterangan sedikit itu huruf jar. Huruf jar adalah, catat ini nggak ada di buku. Huruf jar adalah huruf yang udah tahu nggak usah catat lagi, bikin capek-capek ya. Huruf yang membuat kata yang datang setelahnya. Huruf jar adalah huruf yang membuat kata yang datang setelahnya menjadi majrur atau baris bawah. Menjadi majrur atau baris bawah. Makanya kalau ada huruf jar pasti setelahnya nanti dia baris bawah. Ya, walaupun ada cabang-cabang dari tanda-tanda jar itu, bukan hanya dengan baris bawah saja. Baik, kalau bahasa Arabnya baris bawah biasa kita istilahkan dengan kasroh. Jadi kalau antum nanti dengar kata-kata kasroh, nggak asing lagi. Kasroh artinya baris bawah. Ya, baik. Jadi jangan kasih nama anak kasroh ya. Kasroh artinya baris bawah. Kalau baris depan u, baris depan dhammah. Kalau a, fathah. Baris atas artinya fathah. Baik, jadi yang keempat, tanda isim itu diawali salah satu dari huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar itu, maka nanti akan disebutkan apa-apa saja itu yang termasuk dari huruf jar. Setelahnya pasti baris bawah. Ala kursiyyi, kursiyyin, ala kursiyyin. Kenapa itu kursiyin ditanwin? Karena nggak ada alif lamnya kan. Kalau dia nggak ada alif lamnya, asalnya ditanwin itu isim. Kalau masuk alif lam baru nggak boleh tanwin. Tapi kenapa itu kursiyin? Kenapa nggak kursiyun? Karena ada huruf jar. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada huruf jar maka pasti setelahnya itu majrur kasroh. Ala kursiyin. Jadi diawali salah satu huruf jar. Jadi kalau sudah ada huruf jar dipastikan setelahnya isim. Kemudian fil baiti, al bait, rumah. Ini isim atau tidak? Isim jelas. Ini apa ini? Benda, sifat atau waktu? Ini adalah benda. Maka dia ya adalah isim. Kenapa? Karena ada huruf jar. Antum bulatin huruf jarnya atau garisin ala dan fi. Itu huruf jar itu. Dipastikan kalau yang datang setelah huruf jar itu maka isim. Kemudian macam-macam huruf jar. Ini dia. Karena kita bahas huruf jar pasti apa saja huruf jar Ustaz. Nah, ya kan bertanya nanti. Apa itu? Yang pertama min. Artinya dari. Kalau tadi itu alal kursiyi, ala artinya di atas, kursi. Catat aja artinya yang enggak tahu. Sehingga kalau kita ditanya pasti kita tahu karena sudah kita catat semua. Fil baiti, fi artinya di dalam, al bait rumah. Fi itu bisa di dalam. Ya. Jadi tergantung kalimatnya mau digunakan untuk apa. Baik, macam-macam huruf jar. Yang pertama min. Min artinya dari. Jadi kalau ada min setelahnya pasti isim. Paham? Kemudian ila. Ila artinya ke. Berarti kalau setelah ila pasti isim. Kemudian kalau misalnya ada kalimat ila, ilal madrasati, ilal liqai, ilal ma'hadi, ilal masjidi, semua itu pasti isim. An dari. Setelah an pasti isim. Fi artinya apa tadi saudara di atas? Di atau di dalam. Maka pasti setelah fi isim. Maka fil baiti di atas, setelah fi pasti isim. Al bait pasti isim. Jangan lagi bingung. Kemudian yang berikutnya kaf. Ka. Setelah ka. Ya. Setelah kaf ini huruf jar, setelah kaf ini pasti isim juga dia. Misalnya contohnya kal qamari, ka al qamari,
ka al-badri kal badri, tapi nggak disebut di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita cuma sekedar mau ini cuma singkat aja nih, sekedar antum tahu apa-apa saja yang dikatakan huruf jar. Yang seringnya itu min, ila, an, ala, fi, itu yang sering. Sisanya ini jarang, ini ka sering juga tapi ya tidak terlalu sering seperti min, ila, an, ala, fi. Kemudian bi. Bi ini juga huruf jar, ini artinya dengan. Li milik, li Muhammadin, milik Muhammad, li ustadzin, milik ustad. Baik, yang kelima, dan ini alamat yang menjadi sesuatu yang jarang kita dapati, yaitu bersambung dengan isim yang lain. Kata majmu'. Tahu kata majmu'? Kata majmu' itu kata yang menyandar kepada kata yang lain. Jadi dia bersambung dengan isim yang lain, dipastikan dia adalah isim. Seperti misalnya kitabun nahwi. Ini kitabu an-nahwi, asalnya kitabun nahwun. Kitabun nahwun itu asalnya. Tapi bersandar kalimat kitabu kepada nahwun, maka menjadilah dia kitabu an-nahwi. Maka kalimat kitabu karena dia nyandar kepada sesuatu yang lain yaitu an-nahwi, maka antum bisa pastikan kitab ini apa? Isim atau tidak? Isim, alias kata majmu'. Pelajaran SD ini bahasa Indonesia kata majmu', SMP udah enggak pelajari lagi ini. Karena kita sekarang sudah tingkatan kuliah semua, tidak ada yang ingat lagi. Karena pelajaran SD kata majmu' enggak dipelajari lagi di kuliah ya. Pelajaran SD. Jadi kata majmu' itu adalah bersambung dengan isim yang lain. Dia kata yang bersambung dengan yang lain. Jadi kalau kitabun nahwi, yang mana isim? Yang mana isim? Dua-duanya isim. Kata pertama kitabu, dari mana kita tahu dia isim? Dia enggak tanwin. Dari mana? Karena dia nyandar kepada apa? Kalimat berikutnya. Kemudian kalimat berikutnya an-nahwi, dari mana kita tahu dia isim? Karena dia ada alnya, alif lamnya. Yang kedua apa? Baris bawah. Baris bawah kan tanda isim ya. Yaitu apa? Kasrah. Baik, di sini beliau nggak sebutkan sebagai tanda isim baris bawah, tapi dia sebut kemasukan huruf jar. Kemudian baitu Muhammadin, asalnya ini apa? Baitun sama Muhammadun, tapi kalimat baitu nyandar bersambung kepada Muhammad. Ustadz, dari mana sih kita tahu itu bersambung? Dari artinya. Kitabun nahwun, buku nahu. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Jadi kalau seperti itu, ini kitab, ini nahu, ini rumah, ini Muhammad. Itu namanya terpisah-pisah. Tapi kalau kita sambungkan kitabun nahwi, buku nahu. Ini buku apa? Buku nahu. Berarti kalimat buku bersandar kepada nahu. Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Kita nggak bilang rumah Muhammad, tapi rumahnya si Muhammad. Berarti rumah nyandar kepada kepemilikan milik si Muhammad. Itu namanya kata majmu' bersambung. Baik, dari 5 contoh tanda-tanda isim ini, apa yang antum ingin tanyakan? Silakan. Yang pertama tadi apa? Kemasukan tanwin. Dia bertanwin. Yang kedua masuk al. Bisa masuk alif lam. Yang ketiga apa? Didahului oleh huruf jar. Ada huruf nida. Huruf nida. Dia ada huruf nida dipastikan setelahnya isim. Yang keempat diawali dengan dia didahului dengan huruf jar atau ada huruf jar dipastikan setelahnya isim. Yang kelima dia bersambung dengan kata lain. Dipastikan dari artinya ya. Baik, yang kelima ini tentu banyak-banyak menganalisa bahasa Arab. Kita insyaallah akan mudah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, yang bingung, yang ketinggalan, yang mau bertanya, tafadhalu. Yang kata di huruf jar artinya apa? Seperti. Yang huruf jar tadi kaf itu artinya seperti. Ya, itu ada di halaman yang keempat. Di halaman yang keempat tadi macam-macam huruf jar, min, ila, an, ala, fi, kaf, bi, li. Ya. Jadi itu artinya kah seperti. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jangan ditumpuk pertanyaan sampai banyak. Ya, silakan. Ini kaidahnya Ustaz, ini isim yang bersandar itu tidak ada yang ditanwin Ustaz. Karena dia tidak pakai al di sini. Iya, nanti ada kaidahnya di dalam bahasa Arab bahwa ketika suatu isim itu dia bersandar kepada isim yang lain, maka yang pertama dari dua kalimat itu tidak boleh beralif lam. Nanti ada pembahasan, namanya itu adalah mudhaf. Mudhaf itu sesuatu yang bersandar. Dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Kemudian kalimat yang dia tempati untuk bersandar itu pasti majrur, barisnya baris bawah.
Bisa jadi dia beralif lam, bisa jadi tidak. Tapi kalau sesuatu yang dipakai bersandar kepadanya, sesuatu bersandar kepadanya, pasti dia majrur. Namanya mudhafun ilaih. Nanti ada pembahasan insyaallah. Jadi memang kaidahnya seperti itu. Kitabu kenapa nggak tanwin? Karena bersandar. Kaidahnya sesuatu yang bersandar nggak boleh tanwin. Loh, tadi katanya kalau tidak beralif lam baru tidak bertanwin. Kalau ini kan beralif lam nggak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya tanwin. Ini kitabu tidak beralif lam, kok nggak ditanwin? Jawabannya benar. Tapi ada penghalang yang kedua yang membuat dia tidak boleh tanwin. Walaupun dia tidak pakai alif lam harusnya tanwin. Tapi karena dia bersandar alias kata majmu, bersambung dengan nahwi, sehingga kita tidak boleh memasukkan alif lam. Ini ada kaidahnya lagi nanti. Kenapa jadi seperti ini? Pembahasan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi penghalang sesuatu itu sesuatu itu nggak bertanwin ada 3 penghalangnya. Yang pertama, penghalangnya itu karena kemasukan alif lam. Suatu isim kalau kemasukan alif lam, dia tidak boleh bertanwin. Yang kedua penghalangnya ketika dia kata majmu, bersambung dengan kata yang lain. Dari mana kita tahu dia bersambung dengan kata yang lain? Dari artinya. Kalau nggak ada sambungannya nggak nyambung. Misalnya kitabu, kitabnya. Apa maksudnya? Tiba-tiba datang orang kitabnya. Nggak nyambung, apa maksud kamu apa? Kitabnya apa? Kitabnya nahu, kitabun nahu. Berarti dia masih nyambung, butuh sandaran. Kata majmu itu dia nggak sempurna maknanya kecuali nyandar kepada kata lain. Jadi penghalang sesuatu itu nggak bertanwin yang pertama apa? Kalau masuk alif lam nggak boleh tanwin. Yang kedua kalau dia bersambung dengan kata lain. Yang ketiga memang dia adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Itu aja sebenarnya. Ya seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi silakan Abu Khalid. Paham sekali? Bisa diajarkan sampai halaman ini? Bisa. Ya, cari orang yang mau mendengarkan materi antum. Kalau tidak ada, pasang kamera, live streaming sendiri ya. Pasti banyak yang nonton. Mau kayak mana? Audiens secara offline nggak ada, online. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Baik, cukup sampai di sini. Ini karena pertemuan pertama kita agak lama sedikit, sudah 1 jam lebih ini ya. Baik, tapi pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita hanya sekitar 35 sampai 40 menit. Ya, ini karena pertemuan kita banyak habis terkait dengan masalah muqaddimah. Baik, semoga bermanfaat, tetap semangat semuanya. Berdoa sama Allah, semoga Allah mudahkan kita bisa menamatkan buku ini dan Allah mudahkan kita bisa membaca kitab Gundul secara perlahan-lahan dengan keseriusan kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.